Iya, Mas. Bagaimana ini Mbak? Ini saya rekam, jadi mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun Mbak. Nggih, iya. Gimana nih? Ini tadi telepon Miss Yuni kan nggak diangkat. Ini aku mau ngomong gitu loh, Mas. Kan dulunya saya udah pernah kesini. Terus aku tuh punya temen. Terus aku tuh dulunya tuh goblok, nggak ngerti apa-apa. Diajak itu loh Mas satu bank, diajak nabung bareng-bareng gitu loh Mas. Nah terus habis itu jumlahnya sampai 11.000 sini. Terus dulunya katanya kan gini, nanti sewaktu-waktu kamu pulang bisa diambil dari sini lah. Akhirnya ya saya nurut. Terus habis itu saya tuh curiganya gini, kok omongannya kok molah maleh gitu loh Mas. Terus aku gini, waktu anak saya yang pertama sakit, aku ngomong, uangku mana, tak suruh ngambilkan kan. Habis itu katanya sudah aku kirim ke Indo, nggak bisa cari di sini. Oh ya udah, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus habis itu dianya ngomong lagi, uangmu kalau belum berapa tahun belum bisa karena dideposit gitu loh Mas katanya. Lah sampai sekarang loh Mas tak tunggu, sampai aku di rumah 2 tahun, terus di sini 5 tahun, 7 tahun, terus ini baru kembali lagi kan 3 bulan 4 bulan jalan ini toh Mas aku ke Hongkong lagi. Tapi waktu kemarin di rumah itu tak SMS, dia masih ngerespon. Kan aku minta nomor sama keluarganya, dia ngomongnya malah nggak enak didengar gitu loh Mas. Terus habis itu saya kesini, saya SMS lagi, nomor saya diblokir gitu loh. Terus aku tuh takutnya gini Mas, kan mau tanya sama Mas Andre ya. Sandro. Mas Sandro. Wong ganteng sak donya gitu. Gimana? Seumpama ke rumah majikan gitu nggak bisa ya Mas ya? Ke rumah majikannya dia? Iya. Ya bisa, tapi sama nih yang salah. Oh gitu. Ya karena itu rumah majikan kan, bukan rumah dia. Oh iya. Kalau sampean mau lapor ya lapor polisi. Kalau itu penipuan, sampean ada bukti-buktinya apa enggak? Semuanya buka rekening. Semuanya ada, waktu SMS, masalah keuangan, masalah apa itu ada semua lah. Terus gini Mas, waktu saya pulang dia ngomongnya kan nggak enak. Terus saya ke rumah orang tuanya kan, waktu itu saya langsung ke Pak Lurah, Pak Kami Tua sama Pak RK-RT-nya saya bawa ke situ. Terus dianya kan punya sepeda, ya kan. Terus saya ambil, tapi keluarganya semua tanda tangan karena si anaknya ini punya hutang sama saya gitu loh Mas. Habis itu kan masih tersisa uang saya itu, sepedanya kan saya jual kan mati 1 tahun kan 9.400.000 gitu loh Mas. Perkiraan sekarang masih 11 juta lebih lah uang saya. Tapi kemarin itu tak SMS dia ngomongnya malah katanya, ibaratnya wong Jawa ngomong, jare aku ki mirang nih keluargane, mirang nih ngisi-ngisini gitu loh Mas. Terus dia ngomong kayak gini, kalau aku nggak terima kamu bisa tak laporin ke polisi loh. Kenapa? Kan saya kan punya bukti. Terus kamu melaporkan saya ke polisi, saya tuh punya bukti semuanya. Aku punya hitam di atas putih, keluargamu ya tanda tangan, Pak RK-nya yaitu tanda tangan, artinya juga tanda tangan. Semua mengetahui, tapi sampai waktu saya ngambil sepeda, sampai ditelepon keluargamu nggak bisa. Aku kan bilang gitu toh Mas. Halo? Terus itu solusinya gimana Mas? Kan pinjamnya di Hongkong toh? Iya. Nah, sampean berani nggak laporin ke polisi? Ke polisi Hongkong? Iya dong. Oh iya, terus? Ya karena kasusnya di Hongkong ya laporkan di Hongkong. Penipuan dan ABCD.
Indonesia itu hanya sebagai bentuk kekeluargaan aja. Kalau kemarin sampean sudah bisa dapat, sebenarnya kan nagih hutang nggak bisa dengan cara seperti itu. Iya. Tapi kan itu kan sudah sampean ambil. Nah sekarang kalau sampean punya Iya. bukti dan segala sesuatu, berani nggak melaporkan nama dia, KTP dia atas penipuan yang terjadi atau piutang atau apa? Lah sampean berani nggak berkasus? Kalau sampean berani berkasus ya maju sama dia karuan, wes podo kasusnya kan kayak gitu. Karena sekali lagi masalah uang ini ya, sekali lagi saya bilang, cerita ke siapapun tidak akan ada yang bisa menyelesaikan selain sampean dan si yang bersangkutan. Dan itu mau diselesaikan secara kekeluargaan apa mau diselesaikan secara hukum. Kalau secara hukum ya wes langsung sama-sama Dia nantang loh Mas. lah ya Dia makanya nantang, sekarang gini loh, kalau sampean ditantang ya balik sama sampean. Nek sampean berani ya wis diperkarakan semua, wis sekalian ayo dilaporno Iya. kabeh kayak gitu. Nggih. Karena sekali lagi kalau masalah utang piutang itu kan saya ini adalah pihak ketiga, saya orang yang tidak ada di dalam ranahnya sampean berdua gitu loh, paham kan? Nggih. Dan kalau Nggih. utang piutang dan perdata itu ya wis jelas sampean dan si yang bermasalah itu, kemudian sama hukum. Hukum itu nanti bisa polisi, ya habis polisi terus sidang. Ya nek anjane sampean ngerasa bahwa itu semuanya harus dengan cara hukum, ya sudah. Makanya kenapa orang utang piutang itu selain ada surat perjanjian, yang kedua harus ada jaminan. Jaminan itu sebagai penjamin kalau seandainya dia tidak melakukan kewajibannya. Seperti itu kalau utang piutang. Lah kalau utang piutang tapi ternyata tidak ada jaminan, jatuhnya seperti ini, Mbak. Oh, iya. Sing menang dadi awu, sing kalah dadi areng. Dua-duanya muspro, sai-saijin, sai-saisikan. Iya. Tapi ya nggak apa-apa kalau itu membuat hati sampean jadi lebih tenang, egonya maju ya monggo. Tapi nek sampean, ya aku sekali lagi nggak menyuruh sampean untuk bisa memaafkan. Tapi Iya. uang kalau sudah lepas dari tangan, mau ditarik lagi gimana ceritanya? Banyak banget masalah kayak gitu. Makanya Iya. bank-bank itu kalau mau nyita, itu prosedur orang hutang itu kenapa ribet, kenapa itu sulit. Ya kan? Karena proses jaminannya itu harus benar-benar sesuai dengan nilai. Bahkan jaminannya dengan jumlah piutangnya itu lebih tinggi jaminannya harganya. Karena mereka takut kredit macet. Nah, ini sebagai, kalau sampean memang pegang bukti, bukan hanya chat, ada di bank ada berdua, banknya misalnya apa, tanggal sekian, laporannya di bank, rekeningnya sampean juga pegang, tapi sampean ternyata ngambil juga nggak bisa, nggak punya hak, atau dia menghilang, udah digas aja kantor polisi. Iya. Kalau menurut saya loh ya, kalau sampean datangi rumah majikan, sampean yang kena. Iya, makanya itu saya kan tadi telepon Miss Yuni nggak diangkat, terus aku telepon Mas Sandu. Jadi kalau sampai nyanggung di depan rumahnya, nah itu beda urusan. Oh gitu ya. Tapi kalau sampai Aku masih ingat kok masa Mak Unsan. lah iya, Mbak. Kalau sampai ngetok rumahnya, ya sampean kalau ngomongnya baik-baik, cerita baik-baik, gak apa-apa. Pembantumu, temanku, ya ada urusan hutang gini dan dia nggak mau bayar. Walaupun aku mohon maaf, walaupun kamu tidak ada sangkut pautnya dan urusannya, ya saya cuman kalau dirimu bersedia, aku minta tolong untuk dikasih tahu anaknya, ngono. Wis pasti kalau misalnya polisi enggak, ya udah kayak gitu aja dulu, ngomong baik-baik sampean sama majikannya. Tapi kalau majikannya nyentil ya itu urusanmu, aku nggak mau tahu bla 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 bla, ya sampean harus ngalah, nggak boleh sampean ikut ngegas. Tapi kalau sampean bicaranya baik-baik, ya udah kok tak kasih tahu ceceku dicari sama kamu gini gitu. Sing jelas pasti majikan pasti akan sensitif dengan hal-hal yang seperti itu.
Tapi ya nggak apa-apa kalau sampean memang mau, nggak ada masalah itu, no problem. Iya. Yang penting dicoba kan, nek sampean saya kadang-kadang kayak gini nih, apa ya, lego-legoan gitu, ngerti nggak? Jadi nanti pihak di sana kalau dengar konten ini dia nelpon kita juga gitu. Akhirnya kan kita menjadi tempat untuk padu gitu. Oh gitu. Ya Nggak sih. apa-apa, Mas, biar nanti kalau telepon Mas Andro telepon saya nggak apa-apa, dijadikan satu. Dia ngomongnya mau apa gimana, kan saya cuma gini loh Mas, kalau nggak bisa semuanya yuk dicicil gitu loh Mas, berapa juta saya mau, saya itu membutuhkan gitu loh Mas. Saya ngerti Mbak. Iya kalau dia mau ada itikat baik. Kalau ada itikat baik itu nggak usah lewat saya, dirinya sendiri akan nyari sampean. Iya. Kalau ada etikat, enggak, sekarang kan kita ngobrol ya, kita diskusi ya, kita cerita ya kan, maksudnya kita bercakap-cakap ya, gendu roso kalau orang Magelang bilang, diskusi bagaimana baiknya. Kalau saya ya sudah, coba deh polisi second opinion, polisi rencana kedua. Rencana pertama datengin dulu rumahnya kalau memang sampean tahu, tanyakan baik-baik sama majikannya. Karena ngetok pintu rumah orang ini ya agak-agak sensitif sih kan, kayak gitu. Iya, makanya itu. Terus rumahnya enggak apa-apa. Terus rumahnya itu kan pasti ada nomor kodenya juga. Iya, Hongkong kan kayak gitu. Ya satpam bawah itu kan pasti ada kode lah. Nah, sampean juga harus tahu nama majikannya juga. Ayo, nyari orang kan harus tahu majikannya. Nanti kalau ditanya satpam keperluannya apa, mau apa kayak gitu kan, ya sampean mesti siap ready semuanya kalau memang mau cari. Tapi kalau sampean mau nyanggung di bawah rumahnya ya monggo. Tapi kalau sampean lapor polisi kan tinggal nama, KTP-nya ini. Nah, dugaannya dia tinggal di sini. Nanti polisi akan ngecek itu tahu. Iya. Terus dia akan nanya ini di Pekarakno piye. Nah, kayak gitu. Dia nggak apa-apa juga kalau memang mau dicoba. Nanti terus gitu. Terus gimana Mas? Loh ya nggak apa-apa. Plan pertama didatengin sebisa mungkin. Nggak bisa ya polisi. Kan gitu ceritanya. Monggo, kalau kita mah oke-oke saja. Membayar pengacara kan mahal. Nek lapor polisi gimana? Sampai gini loh Mas, ngomong sama saya, aku tuh bayar pengacara mahal, aku tuh kuat. Pokoknya ibaratnya wong Jawa, aku tuh kuat mbok pirangane aku kuat mbak pengacara ngelebok nak bro. Aku sampai bilang gini Mas, salah saya apa? Aku tuh minta uang saya, bukan mau cari gara-gara. Aku kan bilang gitu tuh Mas. Loh, makanya kalau utang jadi musuh ya kayak gini, saudara jadi musuh gara-gara uang. Uang ini jahat. Ya, sekarang kalau dia kayak gitu tinggal tergantung sampean kepancing apa enggak. Kalau sampean kepancing jadinya begini. Jadi kalau saya tuh mikir saya gini Mas, yang ngomong baik-baik, kalau kamu belum punya uang ngomong, jangan semua nomor diblokir. Seharusnya kan punya toleransi wong tetangga loh Mas. Nggak jauh Mas dari rumah saya. Mbak, jangankan kok tetangga, anak sama bapak ribut gara-gara uang bisa nggak? Nggih. Saudara gara-gara uang bisa ribut nggak? Bisa pecah nggak? Udah, kita kalau ngomongin masalah uang nggak usah jauh-jauh tetangga. Anak sama ibu sama anak aja gara-gara uang ribut banyak kan? Iya, saya sudah merasakan Mas. Nah, ya sekarang tinggal sampun belum ngerasa nih. Nah, wis, kalau egonya sampai main ya udah jalani, cari, bicara baik-baik. Gak bisa polisi itu kalau ego main. Tapi kalau sampai ngerasa bahwa ya wis tak lakonane mungkin aku duwe salah, aku tak golek rezeki liyane. Nah, itu ada. Itu berarti sampai setidaknya satu sisi sudah menang. Kenapa saya bilang menang? Karena sampean merasa ya ngakui kesalahan terus legowo lah. Ya, tapi kalau sampean ego naik dan pingin
terpuaskan dengan cara melaporkan dan ngubruk-ngubruk DE, ya sebenarnya itu kewajiban kita memang nagih ya kan. Tapi kalau sudah sampai seperti itu kan artinya ego kita juga tinggi. Kalau dia sudah jelas, kalau udah jawabannya kayak gitu kan dia nggak punya etikat baik. Kalau memang ini ceritanya, saya kan nggak dapat cerita dua sisi ya, cuman satu sisi sampean ya, dan saya nggak bisa membenarkan dan nggak bisa menyalahkan ibaratnya. Cuman ketika saya bilang bahwa kalau sampean ikhlas, ngomongnya aja nih gampang sih, tapi ya harus saya ucapkan. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa ya wis lah, nek anjene kowe doyan mangan duit iku ya panganan lah, wis. Habis itu kalau sampean suatu saat tahu bahwa dia nanti kejengap-jengap, dia terlunta-lunta rezekinya mampet dhewe, nek sampean sampai tahu, berarti karma niku dibayarnya cepet. Tapi itu pasti datang. Karena memang apa ya? Kalau saya sih kembali lagi jangankan kalau ini contoh aja ya sama sampean ya. Kalau sampean ya 20 juta atau 30 juta. Saya pernah juga 75. Bisnis bareng tapi ternyata nggak enak hasilnya, setahun nggak ngasil nopo-nopo, asetnya tak tarik lagi. Ya aku oke lah gitu loh. Ya udahlah, aku nggak mau ribut sama dia. Yang penting asetnya tak minta lagi, ya sudah. Rugiku kan nggak banget gitu loh. Tapi ya harga diriku jatuh di mata istri, soalnya kan iku koncoku gitu loh. Nah, saya juga pernah Mbak yang merasakan seperti itu. Tapi saya nggak akan mengkasuskan, nggak akan memperkarakan, ya sudah. Nggih, tapi lucune ngene Mas Andro. Ya iki arepe ngomongnya ya masalah keluarga ngian. Tapi sebenarnya kan nggak nyebut jenengku toh. Nggak ada nama ini. Nama cuman Sandro. Terus? Kan gini, waktu saya nabung sama dia itu kan aku belum apa ya, belum kenal sama suamiku yang ini. Iki terbongkar semuanya Mas. Dia itu kalau saya tanya gimana uang saya, dia itu mengalihkan, kamu tuh sudah mengambil pacar saya begini begitu loh. Saya nggak tahu, waktu itu saya juga nggak tahu. Aku tuh minta uang, bukan minta apa-apa. Kalau sampai masih suka sama suamiku yang sekarang, monggo, aku bilang gitu Mas. Ya. Terus? Aku juga kaget gitu loh Mas. Waktu itu suami saya itu kayak orang nggak kenal, telepon waktu itu makan bersama ya sama si namanya Susi itu, saya sebutkan itu yang punya sama saya, punya utang sama saya, Susi namanya lah. Dia itu seolah-olah kayak nggak tahu masalahnya gitu loh Mas. Terus suami saya itu kayak nambung, rumahnya mana, orangnya gimana, pokoknya gitu. Terus saya ngomong orangnya baik, orangnya gini-gini, wong tetanggaan, aku bilang gitulah. Selepas itu saya ribet sama si namanya Susi masalah utang piutang, si Susi itu langsung gitu, langsung ngomong semuanya begini, begitu, begini, punya hubungan gini gitulah. Terus saya kaget, saya ngomong sama suami saya, loh, kamu ternyata kenal sama si dia, tapi kenapa sampean bohong? Aku bilang gitu toh Mas. Nah, habis itu dianya itu marah-marah tuh, pokoknya janji saya ngomong masalah keuangan, dia ngomongnya kayak gitu loh. Terus sampai saya itu ngomong gini, nggak apa-apa, aku nggak ada sangkut paut sama si suamiku sama sampean. Aku sama sampean sangkut pautku cuma uang. Kalau sampean masih sayang sama si ini, suamiku yang ini, ya silahkan, aku bilang gitu. Cuma suamiku mau nggak sama sampean, aku bilang gitu Mas. Aku nggak tahu menau soal dia itu punya Facebook, terus hubungan di Facebook, telepon-teleponan setiap hari, apa saya juga nggak tahu. Sama suami saya yang sekarang juga nggak tahu, dulunya gimana juga nggak tahu gitu loh Mas. Aku tuh repotnya kayak gitu. Terus suami saya tanya, dulunya kamu tuh kenalnya di mana? Ya kan tetanggaan, kan kita sama-sama ibarat wong nom ya Mas.
laku bareng, dolan ning ndi bareng kan wajar ngono karepe bojoku ki. Aku nggak mengungkapkan rasa cinta, nggak mengungkapkan rasa sayang, apapun nggak ada. Mungkin dianya sendiri kan bilang gitu. Tapi aku ki kadang loro ati, Mas. Wong aku njaluk duitku dhewe kok terus dilunturunge ndek situ gitu loh. Halo? Ya, nggih. Sudah? Sudah. Nah, jadi melebar. Jadi udah kita bahas utang. Kalau masalah itu sekali lagi ya wis bener-bener ini persoalan-persoalan pribadi yang memang sampean harus selesaikan dengan dia. Tapi ya sudah, kalau sampean mau ini dinaikkan ya nggak apa-apa. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh ketika saya menjadi pihak orang ketiga dan tidak bisa mendengar dari pihak lawan, yang jelas kita nggak bisa judgement ya antara benar dan salah. Cuman saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi sama sampean jadi pembelajaran buat kita semuanya. Bahwa segala sesuatu itu ketika mau berhubungan dengan orang lain dan itu urusannya uang, tolong berhati-hati lagi. Kan intinya seperti itu. Dan sampean juga, aku berharap ketika ini sudah naik, komen itu pasti akan ngeri. Sekali lagi ngeri. Ya jangan sampai nanti ketika komennya ngeri sampean malah merasa down, sampean merasa kayak gitu kan. Kita yang kenapa di konten selalu bilang bahwa ini kita rekam dan mohon untuk tidak menyebutkan identitas siapapun, karena kalau kita sudah menyebutkan identitas atau segala sesuatu, walaupun sampean rasa emosi, sosial medianya ini kan punya kita, Mbak. Nah kalau sosial medianya punya kita, berarti kita itu expose sebuah nama, dan apakah nama itu sudah terbukti kebenarannya atau tidak. Nah jadi nggak apa-apa, tapi it's okay. Nama tadi pasti akan saya edit, karena sekali lagi saya tidak mau masuk dalam area ini kecuali si mbaknya mungkin ada yang ngerasa masalah ini, dia mau datengin saya, ya udah tak temukan sama sampean, ya itu berarti itu ada itikat baik kan kayak gitu. Tapi kalau ternyata dengan dinaikkan pun juga dia, ya kita nggak ngerti dia nonton ataupun tidak, tapi yang jelas itikat baik itu sudah tidak ada. Ya cara-caranya tadi, kalau main hukum ya udah didatengin, kalau nggak ditelepon polisi, datanya lengkap, dilaporkan seperti itu. Tapi kalau sampean ngerasa jauh lebih bisa legowo dan merasa bahwa ya sudah, ini bagian dari ujianku yang harus aku bayar, ya yaitu menurutku jauh lebih baik. Tapi apapun itu kan keputusan sama sampean. Jadi ya mudah-mudahan sampean semakin hari semakin bisa sadar bahwa ya cukup sampean aja yang seperti ini. Mudah-mudahan orang-orang lain tidak merasakan hal yang sama. Dengan menyampaikan hal seperti ini kan otomatis orang-orang bisa belajar. Terus kira-kira ada lagi yang mau sampean sampaikan? Ya nggak ada, Mas. Ya cuma kalau dia nonton YouTube mungkin dia merasa gitu, ya mudah-mudahan cari saya. Kalau nggak cari saya ya udahlah, Mas, aku pasrah aja. Mungkin bukan rezekiku, nanti suatu saat pasti ada rezeki saya yang lebih melimpah dari itu aja. Nah, itu jauh saya lebih senang ketika sampean bisa seperti itu ya. Karena semua orang pasti ada yang merasakan, ada yang nggak rela, ada yang nggak ikhlas pasti. Tapi ketika sampean bisa seperti itu, artinya sampean itu sudah menang menurut saya. Kita kehilangan uang, tapi kita memenangkan ego di dalam diri kita. Karena musuh kita yang terbesar itu bukan orang lain, tapi bagaimana kita bisa menekan ego. Kalau kita bisa menekan ego, ya insya Allah segala sesuatu yang sampean harapkan pasti akan hadir dan datang. Karena ya cobaan itu bagaimana kita menahan ego. Kalau jirine wong agomo hawa nafsu. Jadi seperti itu. Mumpung ini puasa. Ya begitu saja Mbak E. Sekali lagi terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan temennya bisa terbuka hatinya untuk bisa menghubungi sampean. Itu pun juga harapan saya. Dan mudah-mudahan nanti didoain sama yang lain. Teman-teman di komen itu kan semuanya suka mendoakan. Doa satu orang tidak dikabulkan, ya mudah-mudahan doa 100 orang akan bisa membuat
dia tersadar atau dan mau mencari Amin, sampean. Nah itu kan Iya. karepe sampean kan seperti itu. Tujuannya sampean Iya. baik kok. Oke, kalau cukup, Iya. gitu aja ya berarti. Terima kasih sudah nelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, apapun yang terjadi dan di sana uang sudah lepas dari tangan. Ya, kalau balik itu berarti orang itu sangat bisa dipercaya, tapi kalau nggak balik berarti kita sudah melakukan sebuah kesalahan yang harus kita bayar dengan kerelaan dan keikhlasan hati. Karena hutang di